Hudzaifah bin Yaman meriwayatkan, kunna julusan 'inda Umar radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika kami duduk-duduk bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Faqala ayyukum yahfadhu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Tiba-tiba Umar berkata, siapa di antara kalian yang hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah, tentang kekacauan yang akan terjadi di akhir zaman, tentang fitnah. Beliau hanya menyebutkan tentang itu, tentang fitnah. Qultu ana. Hudzaifah mengatakan saya tahu. Kemudian innaka lajari. Oh, engkau betul-betul berani wahai Hudzaifah. Qultu. Kemudian Hudzaifah mengatakan fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-shaumu was-sadaqah. Fitnah yang terjadi pada diri seseorang terkait hartanya, keluarganya, anak, istrinya. Terkadang kita melakukan dosa gara-gara anak kita, gara-gara istri kita. Ini fitnah, disebut oleh para ulama juga diistilahkan dengan fitnah. Innama auladukum wa amwalukum fitnah. Sungguhnya amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak-anak kalian itu fitnah bagi kalian. Terkadang menjadikan kalian berbuat dosa gara-gara anak, gara-gara istri, gara-gara dosa tersebut bisa dihapuskan dengan sholat yang kita lakukan, dengan puasa yang kita lakukan, kata Hudzaifah. Hudzaifah berpikir fitnah yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab adalah fitnah yang ini, ya, dosa yang kita lakukan dan keluarga kita, akibat harta kita dan keluarga kita. Ternyata bukan itu yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, laisa hada uridu, bukan ini yang saya inginkan, bukan fitnah yang itu yang saya maksudkan wahai Hudzaifah. Kemudian beliau mengatakan, walakinil fitnatu allati tamuju kama yamujul bahar. Namun yang saya maksudkan adalah hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang fitnah seperti gelombang lautan yang akan datang silih berganti seperti gelombang di lautan. Itu yang saya maksudkan. Kemudian Hudzaifah mengatakan, laisa 'alaika minha ba'sun ya Amiral Mukminin. Dia mengatakan, enggak ada kaitannya. Selama engkau masih hidup wahai Amirul Mukminin, tidak perlu khawatir tentang fitnah tersebut. Ini penjelasan para ulama. Selama engkau masih hidup wahai Amirul Mukminin Umar, tapi Hudzaifah mengungkapkannya dalam bentuk bahasa yang lain. Tidak perlu khawatir wahai Amirul Mukminin. Inna bainaka wa bainaha babun mughlaqa. Sesungguhnya antara engkau dan fitnah tersebut ada pintu yang tertutup. Qala ayuksaru am yuftah. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, apakah pintu itu akan didobrak paksa, akan dibuka dengan paksa, ataukah dia akan terbuka biasa? Hudzaifah mengatakan, bal yuksar, pintu itu akan dibuka paksa wahai Amirul Mukminin. Ini kata para ulama, Amirul Mukminin yang faham bahasa-bahasa isyarat ini Hudzaifah dan Amirul Mukminin Umar. Karena Hudzaifah dan Umar pernah mendengarkan sabda Rasulullah SAW tentang hal ini. Pintu itu akan didobrak, akan dibuka paksa wahai Amirul Mukminin. Idzan la yughlaqa abada. Kalau seperti itu, pintu itu tidak akan tertutup selama-lamanya. Dia akan tetap terbuka. Artinya setelah pintu tersebut terbuka, dibuka paksa, maka akan datang fitnah. Terus fitnah sampai akhir zaman. Dan Umar mengetahui tentang hal itu. Dia tidak akan tertutup pintu itu selama-lamanya kalau dia sudah terbuka. Kemudian qulna, ya, sahabat-sahabatnya Hudzaifah kurang paham apa maksudnya ini perbincangan antara Hudzaifah dan Umar ini seperti bahasa-bahasa isyarat begitu. Apa maksudnya pintu yang menjadi penghalang antara Umar dan fitnah? Apa maksudnya pintu itu akan didobrak dengan paksa? Apa maksudnya? Banyak yang enggak paham. Akhirnya mereka bertanya kepada Hudzaifah, "Qulna akana Umaru ya'lamul bab?" Apakah Umar tahu pintu itu siapa? Gitu. Qala na'am, ya, Umar tahu dengan jelas dan pasti. Sebagaimana Umar mengetahui bahwasanya setelah hari ini akan datang hari esok. Sebagaimana pastinya datangnya hari esok. Ini kan malam, besok akan terbit matahari. Itu hampir pasti. Seperti itulah Umar mengetahui siapa pintu tersebut. Tapi sahabatnya Hudzaifah ini masih sungkan, masih ragu-ragu. Akhirnya, inni haddatsuhu bihaditsin laisa bil ghalib. Fahibna an nas'ala Hudzaifah. Kami ingin bertanya kepada Hudzaifah, siapa pintu tersebut, tapi kami malu, takut. Ini haibahnya para sahabat. Para ulama menjelaskan ini karena wibawanya para sahabat. Kemudian akhirnya apa yang mereka lakukan? Fa'amarna masruqan fasa'alahu faqala al-babu Umar. Akhirnya kami suruh Masruq.
Ada salah seorang yang dekat dengan Hudzaifah, itulah yang diminta tolong untuk tanyakan kepada Hudzaifah, pintu itu siapa sih maksudnya. Akhirnya Masruq bertanya kepada Hudzaifah, pintu itu adalah Umar sendiri. Dan benar, ikhwati fillah, ketika Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, ditikam ketika sholat, itulah yang dimaksud dengan pintu itu akan didobrak dengan paksa. Syahidnya atau terbunuhnya Umar, dan Umar tahu akan itu, bahwanya dia akan mati syahid. Umar tahu dia akan mati syahid di Madinah. Umar tahu. Itulah terjadi perbincangan seperti bahasa isyarat dengan Hudzaifah itu. Hudzaifah dan Umar tahu. Dan setelah syahidnya Umar, terjadilah fitnah yang menimpa umat, kekacauan, perpecahan. Setelah dibunuhnya Umar, muncul bid'ah Khawarij. Karena bid'ah Khawarij tersebut, Utsman dibunuh. Setelah Utsman dibunuh, Ali juga dibunuh, Ali bin Abi Thalib. Muncul fitnah tasyayyu dan seterusnya sampai sekarang Rafidhah. Perpecahan terjadi. Kemudian terjadi perang Jamal. Di situ terbunuh sahabat-sahabat yang mulia. Perang saudara juga ini terjadi. Tapi karena disusupi oleh orang-orang munafik, di situ terbunuh sahabat-sahabat yang mulia. Kita tahu fitnah yang terjadi, peperangan yang terjadi di perang Siffin ya, antara Ali bin Abi Thalib di Kufah dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan dari Syam. Perang saudara, itu fitnah, perang Siffin. Sampai hari ini dan sampai hari kiamat akan terjadi fitnah-fitnah besar yang akan menimpa umat. Namun la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan tetap ada satu kelompok di kalangan umatku yang tetap eksis di atas al-haq, di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah ala fahmi salaf, di atas pemahaman salafun as-salih. Ahlus sunnah yang mengikuti pemahaman salafun as-salih akan tetap ada sampai hari kiamat. Ini berita gembira dari Rasulullah SAW. Sekalipun fitnah-fitnah yang menimpa umat ini terus datang silih berganti. Banyak hadis-hadis tentang ini yang menjadi syahid di sini. Lihat, Umar memperbincangkan tentang tanda-tanda hari kiamat, yaitu berupa fitnah yang akan menimpa umat ini. Bahkan Umar bertanya hadis tentang itu kepada Hudzaifah, kepada para sahabatnya. Dan ketika itu Hudzaifah yang menjawab. Menunjukkan para sahabat mendalami ilmu tentang ini, mendalami ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman. Tujuannya khususnya terkait fitnah yang akan terjadi, supaya para sahabat bisa mawas diri, bisa bersikap sesuai dengan sikap yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dalam menghadapi fitnah dan kekacauan yang akan menimpa umat. Ilmu tentang ini dipelajari, digali, difahami oleh para sahabat dan mereka sebarkan, sehingga buktinya riwayat tentang ini sampai kepada kita hari ini. Dalam Sahih Al-Bukhari ada khusus namanya Kitabul Fitan, khusus membahas tentang hadis-hadis yang berbicara tentang fitnah akhir zaman. Dalam Sahih Muslim ada namanya Kitabul Fitan wal Malahim, dan riwayatnya banyak sekali. Yang menunjukkan banyaknya riwayat tentang ini menunjukkan para sahabat antusias sekali meriwayatkan hadis-hadis tentang akhir zaman. Maka kita tidak boleh juga menyepelekan tentang hal ini. Tidak boleh kita sepelekan tentang hal ini.